menaikkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya kira ini adalah hari pesta untuk gereja Yesus Jaya Basrani. Ya. Benar tidak? Benar ya? Jadi Tuan Kramer berikan nama Yesus Jaya itu ingat bahwa Yesus Jaya itu pernah menaikkan ke surga. Jadi tidak diberi nama stasi Yesus naik ke surga, tetapi stasi Yesus Jaya. Dan itu hari ini adalah hari pesta untuk stasi kita. Merefleksikan perayaan hari ini, saya ini senang nonton Calon Tom. Dia ini orang yang lucu. Calon Tom ini orang yang lucu. Jadi kalau yang belum pernah nonton Calon Tom, sebentar mulai cari dia punya Facebook itu YouTube itu cuplikan video singkat itu dia punya komentar logika lontong itu memang beda sama sekali. Jadi yang saya mau bagikan ini, Calon Tom menyampaikan visi misi sebelum dia terpilih menjadi pemimpin. Jadi ada dua kandidat, dan pada saat itu dia yang menyampaikan visi misi. Kalau kamu pilih saya akan naikkan harga barang. Kamu punya harga barang komoditi ataupun harga di pasar, saya kasih naik semua. Lalu yang hubungan tidak baik itu saya suruh mereka berkelahi, berseteru, dan saya memfasilitasi supaya perkelahian, perseteruan, pertengkaran itu begitu hebat, dan saya merayakan pertengkaran atau perselisihan itu, dan beberapa lain yang berbeda dengan logika orang lain yang mau menyampaikan visi misi supaya dia terpilih. Seperti itu. Dan itu Calon Tom yang menyampaikan, maka itu semua orang ketawa. Karena dia menyampaikan visi misi seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus setelah dia menyelesaikan pekerjaan di dunia dengan wafat, kemudian dikubur, namun dia tidak ditawan oleh kubur, dia bangkit dari alam maut, menampakkan diri sekian lama sejak dari hari kebangkitan hingga hari ini dia diangkat untuk kembali bertakhta di tempat yang telah disediakan oleh Bapaknya. Dia kembali menjadi penguasa, menjadi raja, dan dia tidak meninggalkan para murid sendiri. Dia menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan saat itu dia berikan kuasa kepada para murid supaya mereka mewartakan kabar sukacita, baptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajak semua orang untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus telah
takhta, tetapi hatinya itu betul lapang untuk kebaikan dan keselamatan umat. Bukan hanya pada saat dia berada di takhta itu, tetapi selama 3 tahun dia hidup di dunia bersama para murid. Dia sungguh menyatakan Allah itu hadir di tengah-tengah umat. Itu penyampaian visi misi yang paling real. Orang sakit dia sembuhkan, orang lapar dia beri makan, orang yang disingkirkan dipanggil kembali supaya dia bergabung, bebaskan dosa orang, bangkitkan. Beda dengan Calontong yang dia bilang dia mau kasih harga barang naik lah, dia mau rayakan orang yang berselisih dan lain sebagainya. Tuhan Yesus menyampaikan visi misi kerajaan Allahnya, yakni bahwa yang jauh ditarik makin dekat, yang sakit dia sembuhkan, yang haus dan lapar dia beri makan dan minum. Dan setelah dia pergi, dia memberikan tubuh dan darahnya menjadi santapan yang membawa kehidupan. Dia pergi tapi dia sudah siapkan semua untuk kita, sehingga meskipun dia tidak ada lagi dalam wujud yang bisa dilihat, tetapi kita merasa nyaman karena semuanya dia sediakan. Dia beri tugas pun dia beri kuasa. Dan kita tidak sendiri karena dia bilang, aku akan menyertai kalian hingga akhir sana. Dia pergi, tetapi dia tidak tinggalkan kita seperti yatim piatu. Dia hadirkan roh penghibur itu. Dia bukan pemimpin yang ingat diri. Dia bukan pemimpin yang mau menyelamatkan diri. Dia adalah pemimpin yang memberi diri untuk kebaikan dan keselamatan kita. Dia pergi ke surga bukan dia melarikan diri, tidak. Dia tidak larikan diri. Dia tidak larikan diri dari kenyataan. Mungkin karena dia merasa belum berhasil, ada murid yang ragu-ragu dan tidak percaya dan lain sebagainya. Dia merasa tidak berhasil sehingga dia pergi, larikan diri. Tidak. Dia tahu pekerjaannya harus dilakukan. Para murid itu tanya ke dia karena kapan itu kerajaan Israel dibaharui, dipulihkan. Karena para murid itu memikirkan Yesus itu raja di dunia ini. Dia pulihkan kerajaan bangsa Israel ini. Ternyata dia harus pergi. Dia tanya, kapan itu pemulihan? Yesus punya kerajaan bukan dari dunia ini. Dan kuasa terakhir yang dia hancurkan adalah kuasa maut. Kuasa yang lain Yesus tidak ada. Kuasa terakhir yang Yesus hancurkan dan kalahkan adalah kuasa maut. Itu menunjukkan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Itu menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Dia mau sampaikan kepada
para murid bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, tapi kerajaannya adalah di atas bersama Bapa di surga. Karena itu para murid harus pergi mewartakan kabar sukacita itu ke seluruh dunia, supaya semua orang kabar sukacita itu semua orang bisa terima, supaya Yesus yang mengalahkan maut itu dikabarkan kepada semua orang, supaya mereka tidak mengikat diri dengan janji-janji dunia ini. Mereka lebih terpesona dan mengikatkan diri mereka dengan janji-janji surgawi, supaya ketika Tuhan Yesus datang kembali dalam wujud yang sama tadi, yang mendapati kita orang-orang yang siap disambut, dibawa ke tempat yang telah disediakan. Jangan sampai dia datang lagi nanti dalam bentuk dan wujud yang sama, kita tidak ada di tempat itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus Raja menyampaikan visi-misinya melalui kata dan perbuatan, mengasihi, mengampuni, berbagi. Itu dia tunjukkan. Dan kita juga Bapak Ibu Saudara-saudari, para muridnya, kalau kita merasa diri besar, kita merasa diri hebat, baiklah kehebatan dan kebesaran kita itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Kita naik ke atas, tetapi untuk melayani. Jangan naik ke atas untuk injak yang lain. Jangan naik ke atas untuk merasa besar dan benar sendiri. Kita naik ke atas, kita ditinggikan, diangkat, dipercaya untuk melayani. Semoga hidup kita secara pribadi, dalam kelompok kecil, dalam keluarga, dalam lingkup yang lebih luas lagi, kita menjadi orang-orang besar yang melayani. Kalau di rumah Bapak adalah orang besar, Mama juga merasa dia orang besar, baiklah kita orang besar yang ada di sana untuk melayani. Kalau orang besar itu di sekolah, baiklah kita menjadi orang besar yang di sekolah yang melayani. Kalau kita itu orang besar di desa, baiklah kita menjadi orang besar di desa yang melayani. Kalau kita orang besar itu di gereja sampai dengan pengurus basis, mari kita menjadi orang besar yang melayani. Melayani dengan hati. Jangan melayani karena aturan sudah menggariskan seperti itu. Melayani dengan hati, ikhlas, tulus. Maka buah-buah kehidupan kita itu sungguh-sungguh hadir. Dan kalau buah kita hadirkan, orang menikmati, orang merasa aman, damai, bahagia dengan hidupnya, dengan kontribusinya, dengan pemberian-pemberian. Dia rasa bahagia sekali dengan hidup, puas dengan hidupnya. Dan dia tidak akan merasa ada penyesalan dalam hari-hari hidup. Sedikit pun tidak ada penyesalan, karena semuanya telah dia. Kita harus kerja tuntas Bapak Ibu Saudara-saudari. Buat sesuatu harus tuntas. Jangan tunda. Jangan ada yang tidak selesai. Selesaikan. Mau bantu orang, ikhlas bantu. Mau mengampuni orang, sekarang waktunya. Jangan tunda. Mau membangun komunikasi yang baik, sekarang waktunya, jangan tunda. Itu adalah cara kita
melayani. Melayani dengan hati, melayani dengan sungguh, hidup penuh syukur, maka kita akan selalu damai, aman, dan bahagia. Semoga.